Semoga Allah melindungi kita darinya dan juga dari segala keharaman. Pendapatan haram akan menyebabkan doa tidak terkabul. Permintaan antum tidak diijabah sama Allah. Perkataan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabarani kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sangat kaya, tinggal di Mekah waktu itu. Dan Nabi bilang kepada Sa'ad, "Ya Sa'adu, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah." Hai Sa'ad, perbaiki makananmu, pendapatanmu, maka pasti doamu akan terkabulkan. Di dalam riwayat lain, kata Nabi SAW mengisahkan tentang bahayanya pendapatan haram bisa membuat doa tidak diijabah. Wa qad dzakara rajulu yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama'. Nabi SAW menyebutkan seseorang laki-laki yang telah jalan perjalanan jauh, rambutnya berantakan, berdebu, dan dia mengangkat tangannya ke langit seraya mengucapkan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan juga pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan juga makanan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana bisa diijabah dari dia? Hadis riwayat Muslim. Mungkin teman-teman sudah faham potongan pertama hadis, yaitu makanan, minuman, pendapatan haram, gitu ya. Tidak boleh. Tapi yang di sini disebutkan juga di akhir, wa ghudhiya bil haram, dan dia juga diberikan dari makanan haram. Artinya kita harus kritis. Kalau seseorang mengirimkan kita makanan, Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak tahu income-nya dari mana, boleh kita konsumsi. Tapi kalau kita sudah tahu orang itu misalnya dari pelacuran, dari riba, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita terima. Karena kita sudah tahu sumbernya, itu nggak boleh. Kalau kita tidak tahu nggak ada masalah, hukumnya hukum umum. Nah itu penting untuk digarisbawahi ya. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Wahf Al-Qahtan, salah satu penulis juga yang masyhur di Saudi ini, dia bilang dari hadis ini itu banyak sekali syarat-syarat diterimanya doa. Yang pertama, orang ini musafir, mustajab doa yang Nabi ceritakan ini. Yang kedua, dia mengangkat tangannya ke langit. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah SWT pemalu, dan dia malu kalau hambanya mengangkat tangan ke langit kemudian dikembalikan sementara kosong, gitu kan. Maka artinya Allah akan ijabah. Sudah ada orang ini musafir, kemudian dia angkat tangannya ke langit, lalu yang penyebab ketiganya dia panggil Tuhannya, ya Rob, wahai penciptaku, yang menciptaku. Ini termasuk salah satu penyebab diterimanya doa. Tetapi semua itu tertolak hanya karena pendapatan, makanan, minuman, dan pakaian haram. Untuk apa kita pakai baju bermerek, jam bermerek, segala macam, tapi dari sumber yang haram, gitu kan? Ini tidak ada gunanya. Lalu kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah SWT merahmatimu. Pengaruh makanan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya? Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit, mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Saat ia berada dalam kesusahan, ia mengharapkan kelapangan darinya. Dan saat ia berada dalam duka, ia mengharapkan kelapangan darinya. Ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb-nya agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya. Sedangkan pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram, dan bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Andai kata tidak ada dalam keharaman kecuali kerugian ini saja. Kalau makan yang haram, kerugian cuma tidak diijabah doa, niscaya sudah bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan keharaman. Karena itu perbaikilah makananmu, niscaya doamu dikabulkan, dan janganlah tutup pintu-pintu langit dengan makan keharaman, karena engkau butuh kepada Rabb-mu dan engkau tidak pernah tidak butuh kepadanya.